Silakan duduk dengan tenang, dengan nyaman. Saya memantik dulu untuk meditasi malam ini. Topiknya penderitaan yang membuka pemahaman. Wah, apa weh? Manusia itu katanya berubah dalam dua kondisi. Either his or her heart has been open, atau his or her heart has been broken. Satu, orang itu berubah karena mungkin wawasannya sudah terbuka, kesadarannya sudah naik, pemahamannya udah awaken, tercerahkan. Atau yang kedua, saking menderitanya dia, akhirnya dia berubah. Yang pertama begini, ketika orang masih berpikiran, ini loh yang paling benar, pandanganku yang paling benar, maka dia itu picik sebenarnya. Dia tidak menyadari luasnya langit dan bumi, betapa begitu luasnya dunia ini. Kalau masih seperti itu ya dia masih kebenarannya sepeta aja. Kalau dulu bahasa Jermannya seperti katak dalam tempurung, kaya kodok sak jeroning bathok. Pertama. Tapi kalau dia bisa membuka itu sampai ke awakening, bagus. Yang kedua, orang berubah juga karena mungkin saking menderitanya. Sebetulnya sudah ada glimpses ya. Kemarin itu yang meditasi lama-lama di sini itu sudah ada sedikit inilah apa? Ngerasa kayak kadang bosan, pikirannya kadang ruwet dan sebagainya itu loh. Bahkan ada yang meditasi di sini cari tenang, cari damai. Aku ini jane piye? Kok pikiranku ruwet dan menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup, misalnya gawean piye, skripsi, kebanyakan di sini skripsi yang jadi masalah mahasiswa-mahasiswa. Kerjaan bagaimana, pasangan bagaimana, dengan diri saya bagaimana. Nah, kalau ini dua-duanya itu bisa membuka wawasannya, bisa dilakukan, atau dia saking menderitanya akhirnya terbuka wawasannya. Nah, itu sebetulnya awakening menurut agama Buddha, tercerahkan. Meditasi juga sebetulnya membuat kita di dalam setengah jam ini, untuk yang pemula-pemula kadang-kadang bosen toh, apa toh ini, karu-karuan turbulensi. Sebenarnya dia diajak untuk mengenali ini loh yang terjadi dalam pikiran kita, terus piye caranya memanage pikiran kita. Tapi kalau kita sekarang lihat dalam hidup kita, bener nggak sih kalau pencapaian-pencapaian terbaik dalam hidup kita justru dalam masa-masa sulit kita? Bener nggak? Dalam penderitaan kita dan kesusahan kita lebih daripada masa-masa yang menyenangkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah begini, dalam masa-masa tersulitnya, manusia itu menunjukkan sisi-sisi terbaiknya. Harus kepepet, raiso ngopo-ngopo, akhirnya segala kesaktian dikeluarkan. Iya kan? Tenaga luar, tenaga dalam, tekad dan nekat itu ketika dikeluarkan dia nanti bisa menghadapi masalah. Saya pikir itu untuk malam ini. Datang, silakan memperkenalkan diri, siapa saja yang baru datang untuk ikut pertama kali meditasi di sini. Selamat malam. Saya baru pertama kali ini datang kemari. Namanya siapa? Nama saya Mirna. Sebetulnya udah cukup lama saya tahu ada meditasi di sini dari Bu Ratna dan Pak Hindra. Cuman baru teringat kembali 1 minggu yang lalu. Salam kenal buat semuanya. Yeah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu berikutnya. Apa yang tadi dirasakan Mbak Mirna? Awal-awal tadi sih saya masih agak sulit untuk bisa fokus pada saat napas. Banyak maksudnya banyak yang seliweran ya. Seliweran. Yang macam ada motor, kadang ada kejadian apa, tiba-tiba nongol gitu. Terus mencoba kembali lagi konsentrasi ke pernapasan dan nyaman, semakin nyaman. Beriringnya waktu bisa nyaman ya? Berlalunya waktu bisa nyaman? Artinya pas awal-awal mencoba untuk konsen atau fokus di situ, bisa nanti ada distraksinya, nanti kemudian kembali lagi ke situ. Masih ada distraction yang kadang suka muncul. Terus kemudian kadang karena ada distraction yang muncul, kalimat-kalimat seperti fokus, makin fokus, hilang. Terus aduh, saya coba untuk fokus lagi, muncul lagi ke fokusnya gitu. Cuman pas terakhir tadi yang saya rasain pas resting ya? Pas istirahat
Iya, ya pas gimana? istirahat itu seperti terus tiba-tiba muncul kayak cahaya warna biru kayak Kayak ini loh. iya, Terus? itu dia di seputar, dan saya mencari-cari akhirnya. Terus dia pergi kemana saya cari, dia pergi kemana saya cari gitu. Terus begitu setelah resting beberapa saat terus dia hilang, terus kayak muncul agak sedikit warna putih, saya pikir dinyalain dari lampunya. Ternyata ada pendar putih gitu. Terus setelah kemudian bilang kalau udah siap buka mata, terus saya buka mata masih gelap ternyata. Itu tadi yang saya rasain. Ternyata ketika buka mata masih gelap. Iya, masih gelap. Tapi ada pendar putih. Ada pendar putih. Saya kira tadi lampunya dinyalain. White fluorescence. Tapi tadi yang saya suka yang ada warna biru itu dia bermain-main di tengah-tengah antara dia begitu saya terus konsen yang di tengah ini agak lumayan berat. Saya berusaha mencari sesuatu di tengah sini apa yang bisa bikin saya bisa konsen banget di sini gitu. Saya coba cari nggak ketemu. Warna hitam gitu nggak? Hanya hitam aja. Hanya ya nggak apa-apa, fokus di situ. Hanya hitam, terus begitu resting malah keluar. Keluar warnanya? Keluar yang warna biru itu, biru kayak gitulah tadi. Terus dia agak bermain-main sedikit di ini saya cari, terus dia hilang. Setelah hilang ya hanya gelap ini, terus tiba-tiba muncul itu tadi pendar putih itu. Oke. Terus kemudian udah saya buka. Udah ya, terus selesai gitu ya. Selesai. Kedamaiannya hilang juga setelah selesai? Enggak juga sih. Enggak tuh? Masih agak terasa masih itu? Ya, artinya juga sampai sekarang ini juga saya masih ngerasain bahwa ada perasaan los kayak los gitu ya. Perasaan los gitu. Terus kemudian ini saya udah bisa jadi ngomong kayak gini. Kalau saya nggak banyak ngomong sebenarnya. Introvert sudah di ekstrovert. Keren ya, gara-gara warna ungu. Oke. Itu pengalaman saya. Terima kasih Mbak Mirna. Jarang sekali ada nama Mirna tahun ini yang datang ke wihara ini. Selamat datang. Terima kasih Pak. Ya. Kayaknya Mbaknya itu juga baru loh ya. Silakan berbicara loh Mbak. Yang pakai jilbab. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Namanya Mbak? Perkenalkan, saya Mary. Mary. Saya tinggal di Yogyakarta, daerah Bomertang. Kebetulan saya kerja di salah satu startup di sini. Terus, alhamdulillah ada yang menggiring saya dan mengajak saya ke sini. Yaitu adalah Bapak Pras. Mungkin beliau tidak ada di sini ya. Pak Pras ya? Dulu kenalnya bukan dari Pak Pras. Bukan ya? Bukan, nggak ada. Iya, bapaknya nggak ada di sini. Beliau ada di rumah makan Esteller. Iya, betul sekali. Rumah makan Esteller. Jadilah nonton buah. Ya. Beliau banyak ngobrol dengan saya dan akhirnya saya mencoba kepengen apa sih nanti yang saya dapat di sini. Kebetulan saya memang kemarin pernah mengalami suatu kejadian yang menurut saya itu adalah suatu amat sangat keberuntungan buat saya. Karena tidak semua orang akan merasakan atau mendapatkan kehidupan yang seperti saya alami. Jadi menurut saya itu adalah suatu keberuntungan. Mungkin di mata orang itu bukan keberuntungan, tapi menurut saya itu adalah keberuntungan. Kalau biasanya guru itu Mbak ngomongnya abstrak dulu dikasih contoh. Nah, iki beruntung iki piye lho kan iso dibandingke karo contohnya saya dapat pacar 3. Contohnya target bulan ini tercapai semua, misalnya gitu loh Mbak. Apa Mbak? Contohnya Mbak ya. Iya. Kebetulan saya gagal menikah atau gagal berumah tangga 2 kali. Jadi itu menurut orang akan berpikir pasti hancur lebur lah. Betul. Tapi Anda enggak tuh? Enggak. Mungkin orang wow akan berkata seperti itu kan. Bisa menikah 2 kali gitu kan. Mungkin salah satu orang menilai itu wah ini mesti apa-apa ada yang nggak beres gitu lah. Tetapi saya sendiri menanamkan dan saya enggak. Saya ini adalah suatu keberuntungan. Karena tidak semua orang itu bisa menikah 2 kali. Tapi ini adalah
pembelajaran sih sebenarnya Sip. buat saya. Iya. Terus. Harus jadi lebih baik, Mencari harus warna lebih ungu dulu, dan hati-hati, dan banyak hikmah di balik semua ini. Iya. Dengan kegagalan-kegagalan itu, saya sekarang bisa berdiri di sini dan bisa seperti ini. Maaf, saya potong dulu. Mau Iya. kata-kata bijak yang mana? Kegagalan adalah sukses yang tertunda, atau kalau kita tidak pernah tersesat, bagaimana bisa menemukan jalan baru gitu? Pilih yang dua lah. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya diambil ya. Iya, dua-duanya saya ambil. Oke. Oke, perkenalan saya mungkin cukup. Tadi ikut meditasi nggak? Tidak sempat, Bapak. Oh, tidak sempat. Tidak sempat. Oh. Cuman saya sempat Mendengar. ikutin gerakan-gerakan. Hmm. Terus sedikit ada kayak kram gitu ya saya. Oh, pelan-pelan, Mbak. Kalau nggak biasa diregangkan itu pelan-pelan kayak saya. Iya. Ya. Besok lagi ikut meditasi, Mbak. Iya, Itu siap. asik itu. Iya. Baik. Terima kasih, selamat datang Mbak Mary. Mary, Terima kasih kembali. besok ditambah ED ya, biar jadi merit nikah ya. Amin. Karena Mary itu artinya ceria, penuh sukacita ya. Betul, Anda tidak terganggu dengan kegagalan itu karena Anda Mary. Tapi kalau ditambahi it lagi berarti saudara nikah besok. Saudariku. Gitu ya, Mbak? Oke. Oke, next. Kayaknya Masnya baru juga. Ya, silakan Mas. Halo, Halo. salam kenal, saya Heri Chandra. Hmm? Biasa dipanggil Ercan. Saya baru beberapa kali datang Puja Bakti. Ini pertama kali datang untuk meditasi. Diajak sama Mas Fuji. Fuji, Ah, yang sosiologi UGM. iya. Iya. Saya asli Jakarta. Mhm. Di Jogja baru 4 tahun. Kamu ambil kuliah di mana tuh? Dulu kuliah di Stipram. Yang tadi dirasakan sih masih susah untuk mengosongkan pikiran, masih banyak pikiran-pikiran yang datang. Mungkin yang paling kerasa itu pas ngusatin pikiran ke dahi, itu kayak yang mbaknya bilang Susah, tadi, ya? kayak ada warna biru tua gitu. Oh iya ada. Kayak bergerak-gerak, berdebar gitu Nah, cahayanya. pulsating namanya, pulsating ya. Pulsating. Ya. Jadi kayak rasanya lucu, jadi saya takut. Itu kalau pulsating gitu ya, dia didiemin aja, dilihat, dibiarin aja. Nanti lama dia akan steady sendiri. Pada saat steady itu fokusmu jadi bagus. Gitu. Dan butuh waktu. Butuh waktu. Ini aja ibu guru kita ini butuh waktu loh. Untuk bisa fokus di sini ya, Bu ya. Gitu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Tokyo. Edo loh. Iya, betul. Terawang. Penerawang ya, Bu. Saya asli dari Jogja. Kebetulan kesini juga diajak oleh teman, pengen mencari suasana baru, mencari ketenangan ya, supaya sebetulnya saya mencari keseimbangan hidup sih, bukan yang sibuk dengan pekerjaan, perkuliahan, pengen meluangkan waktu dan mencari sebuah ketenangan, dan saya coba untuk ikut meditasi di sini. Oke, mungkin next time ikut lah. Iya. Tadi terlambat juga. Tadi sempat ikut Mas. Ikut sebentar. Nah, gitu. Oke, seperti itu pengenalannya. Terima kasih teman-teman. Beliau ini dari lingkungan keraton kan, mencari kedamaian di dalam hati. Oh, enggak apa-apa. Proses gue. Proses. Sesungguhnya kalau meditasi kalau nggak di sini loh ya, itu enak sekali. Tidak terlalu capek kalau pas capek. Gitu. Tapi kalau di sini ya mubazir lah, datang lama-lama. Maksudnya khusus untuk setiap minggu masuk ya hanya 5 menit, 10 menit. Enggak lah, lebih dalam lagi lah. Sesekalipun kalau Anda kuat 30 menit di rumah, kalau betul-betul nggak ada masalah. Lebih kuat lagi 45 menit. Lebih hebat lagi 1 jam. Itu pas betul-betul pikiran itu akan menep bener itu loh. Ini kan turbulensi nih, setengah jam turbulensi, 45 menit turbulensi, 1 jam nanti. Mati nafas saja, relax saja. Pikirannya enak banget. Jernih, crystal clear nanti.
hampir masalah-masalah yang timbul dalam diri Anda itu kayak terurai sendiri, ada jawaban dari diri Anda sendiri. Kalau bisa waktu yang sangat-sangat Anda tidak terganggu oleh apapun. Kalau saya sih biasanya sore setelah mandi, saya sempatkan 1 jam duduk pakai alarm 1 jam. Pertama ya setengah jam itu ya kayak gitulah, 45 menit kayak gitu. Tapi begitu mendekati 1 jam, wah enak banget. Kayak simpul-simpul yang mengikat kendor semua. Terus kemudian pikiran tuh jadi jernih sekali tuh. Yang tadi misalnya ingatan lambat jadi cepat. Terus kemudian pikiran itu bisa tajam gitu. Kalau sempatkan satu masa 1 jam atau setengah jam dulu. Tapi di beberapa sesi yang lain ya 5 menit lah cukup. Selesai aktivitas 5 menit lagi gitu. Akan sangat bagus untuk Anda. Ya sekali dalam sehari itu setengah jam lah paling tidak. Kalau sudah kuat 1 jam itu sangat beneficial untuk kita. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Dimas. Saya mau sharing sedikit soal pengalaman meditasi. Yang saat ini apa yang akhir ini sebentar sama yang dulu sedikit. Ya. Oke, monggo. Jadi untuk yang akhir-akhir ini setelah meditasi, benar kayak yang dikatakan Mas Bram, saya ingin afirmasi ya. Setelah beberapa minggu ini meditasi dan saya coba di kosan meditasi juga, pikiran jadi lebih jernih. Saya pernah baca buku pas setelah meditasi, jadi lebih gampang banget gitu. Maksudnya iki ya. Yang biasanya perlu 1 kali 2 kali scanning lagi itu, iki langsung cepat lagi. Extracting the essence namanya, memeras saripati yang dimaksudkan. Oke, terus? Iya. Dan beberapa masalah yang akhir-akhir ini perlu saya pecahkan juga ketemu jawabannya. Iya. Dan nemu titik celah-celahnya gitu. Sendiri kan? Iya. Jawabannya dari hati kan? Iya, karena setelah meditasi beberapa waktu gitu tiba-tiba muncul sendiri. Gitu kan. Ini kurang lebih begitu. Iya. Nah, kalau yang pengalaman saya sebelumnya, saya pernah ikut sebuah komunitas. Namanya apa? Namanya Magis di Katolik. Iya. Yang dari Yesuit. Iya. Ya. Nah, di sana ada meditasi untuk pengalaman luka di masa lalu begitu ya. Untuk mengenali masalah-masalah di diri dan mengobati itulah kurang lebih. Nah, itu sebenarnya pas banget sama tema yang hari ini, Mas Bram. Dalam kesulitan di situ ada jawaban gitu. Betul. Nah, saya sebenarnya ingin bertanya sama forum di sini, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada pengalaman serupa di mana kita menemukan seseorang yang sebenarnya orang itu nggak ngapa-ngapain aja, itu kita sudah kesal sendiri gitu, atau bahkan kita sudah mencoba baik, tapi responnya selalu jelek. Bahkan dengan keberadaannya sendiri di dunia itu kita merasa terganggu. Hanya dengan eksistensi orang itu aja udah ngeselin gitu loh. Iya. Berarti kita yang dituju aku. Pernah nggak ibu bapak menghadapi orang seperti itu? Ketemu aja, dia hadir aja, nggak ngapa-ngapain aja, kesel nonton dia. Ada? Belum pernah ibu? Belum pernah, Mas? Thomas belum pernah? Ada orang, dia hanya ada aja, udah ngeselin bagi kita. Pernah? Pernah dia. Pernah nggak mbak? Pernah. Yang lain? Pernah, Kristo? Pernah. Joan, udah pernah? Ngalami ya? Soalnya kalau Joan itu segala sesuatu bisa di-manage sebagai enak. Dia dipatahkan hatinya oleh wanita aja, dia mendoakan wanitanya itu dengan baik. Bener gak, Am? Luar biasa dia. Keren dia. Terus lagi apa? Yang saya pengen tanyakan sebenarnya untuk dalam hal meditasi ini, apakah ada titik temunya gitu? Ataukah meditasi ini sangat membantu di dalam mengurusi hal itu? Mungkin bisa di-sharingkan, karena saya juga ingin belajar perihal itu. Kurang begitu. Tapi dia ini ngeselinnya sengaja nggak ke kamu? Boleh duduk deh. Capek kan Mas Dimas? Sengaja, pernah sengaja nggak manusia orang ini? Nah, kalau itu sebenarnya di luar kemampuan saya ya Mas. Maksudnya apakah dia sengaja atau tidak? Yang saya lihat sejauh ini orang-orang di sekitarnya pun mengalami hal yang sama begitu. Oke, baik.
ada difficult person di dunia ini memang, yang dengan kehadirannya aja, belum lagi tingkah lakunya, itu membuat orang nggak nyaman. Vibe-nya, vibrasinya itu nggak enak. Memang harus ada seperti itu. Ada yang memang kita punya pengalaman buruk di masa lampau, yang mirip-mirip orangnya itu kayak gitu. Itu juga bisa membuat. Tetapi ada 3 yang terpenting, yang nomor 3 ini. Kebanyakan guru-guru terhebat kita itu musuh-musuh kita. Yang ngeselin, yang demanding, yang cerewet. Makanya ada kata-kata tuh, di balik suami yang sabar itu biasanya ada istri yang cerewet, misalnya seperti itu loh. Dan galak, dan ngambekan. Tanggapannya adalah, kalau ada difficult person kayak gitu, aku harus ngapain? Ketika aku yang keluar adalah benci terus kepada dia, dan hopeless, aku nggak punya daya untuk ada di dia, berarti di situ level spiritual kita sebenarnya sedang ditunjukkan sama dia. Paling tidak kesabaran kita. Itu loh. Kan nanti itu pun penderitaan. Penderitaan nggak nyaman loh di hati. Terus apa yang bisa kita lakukan kalau di dalam eksamennya Santo Ignatius Loyola kan? Terus piye nek kaya ngene iki? Efeknya untuk diriku. Aku ngalah terus, aku kalah terus dengan ini atau tidak gitu. Maksudnya ngene loh, kita cuekin aja orang ini, atau aku bisa nggak menjaga hatiku dengan orang ini? Either saya pergi karena saya belum kuat, atau saya hadapi dia yang daerah tak anggap penting, misalnya seperti itu. Karena bagi orang yang sudah tingkat spiritualnya tinggi kayak, lho kowe iki saiki agak menguatkan aku. Dan duduhke dalan karo aku iki lho, aku ora sabar ngadepi kowe, aku ora sabar. Tapi kan kita nggak tahu bahwa tidak sabar kita dipicu sama dia dan kita tidak melakukan sesuatu di hati kita. Paham nggak ini? Ketika saya masih memendam benci sama dia, nggak enak sama dia, itu sedang ditunjukkan berulang-ulang sama dia loh. Itu loh defect kita ini loh, lubang yang bisa dimasuki dia itu loh. Tapi kita bisa melakukan itu apa tidak? Ah, itu spirituality. 1. Apakah ada relevansinya meditasi dan spiritualitas dengan itu? Pasti ada. Memang ngurusi kayak gitu, spiritualitas itu. Ketemu orang ngeselin banyak sekali di dunia ini. Itu dia memang hanya main-main dengan kita, atau betul-betul dia jahat karena iri misalnya dengan kita, ya ada orang di dunia ini. Senyere kali dewe lah, kok dewe kok neng kono yo, dewe kok bersinar, aku juga pengen bersinar, rak pateni wae misalnya, ya ada loh seperti itu. Tapi menyikapi seperti itu, kamu mau menganggapnya dia setan yang harus kamu bunuh, atau dia guru spiritual, karena guru itu biasanya dia lebih baik daripada guru loh. Guru itu kan mengajari supaya muridnya nggak celaka. Tapi dia nggak terlalu banyak memberikan impact. Tapi kalau seperti ini kan betul-betul membuat kita benci toh. Benci, nggak nyaman, nggak enak. Dia betul-betul sedang ngukur kekuatan kita loh. Awake dhewe lulus kok ora. Nah, aku belum lulus. Nah, ketahuan juga itu seperti parameter. Makanya di dalam Buddha ada kata-kata orang yang benci sama kita, yang menjahati kita itu lebih baik daripada Buddha. Buddha nggak pernah membuat manusia sengsara, tapi dia membuat kita sengsara nih, kemudian mikir, aku kok nek ono dhek kok sing ono kok sengit yo, gedeng yo, pengen tak pateni tak santet wae gitu loh. Nah, di situ level kesabarannya sedang diuji sama dia. Ngomongin secara spiritual, meskipun prakteknya sulit, saya yakin sulit itu. Tapi kan dia sedang memberitahu kita ada satu kelemahan di dalam diri kita. Kelemahannya apa? Benci. Benci kita masih kuat. Ya enggak? Boleh, tapi itu nanti hasil akhirnya seperti apa Mas Bram? Apakah yang tadi disampaikan Mas Bram menjauh atau sebenarnya jadi kebal terhadap itu? Kalau belum kuat, menjauh boleh loh. Daripada ngereget-ngereget di pikiranmu. Tapi kalau sudah kuat, kenapa kita jadi ruang yang tanpa batas kita bisa momot sama dia? Ya nggak masalah. Log kayu yang besar itu, yang harus diangkat orang saking beratnya itu. Kalau di samudra dia ngambang-ngambang loh. Kalau dia berhadapan dengan samudra dia nggak ada apa-apanya loh. Kamu mau jadi samudra atau mau jadi orang yang ngangkat-ngangkat kayu besar itu? Kalau udah jadi samudra ya nyantai aja, ada dia ngapain? Dia dalam hubungan kerja yang dekat nggak? Yang mempunyai kuasa penuh pada kamu nggak? Yang bisa demanding ke kamu nggak? Ini perlu ini. Kalau enggak ya jane sebetulnya kowe iki sapa jane ra masalah ya kanggoku gitu loh. Hanya ketika itu nukulke rasa benci yang harus diperiksa hati kita. Hah?
Ya kilesa lah. Atau kalau dalam bahasa sederhananya, oh ternyata aku bisa digeting. Oh ternyata aku ki sabarku agak sakmene lho. Kalau 10 sabar itu aku agak tekan loro ngono wae lah. Gitu. Kalau sudah kuat ya ngadepi orang itu enggak apa-apa. Nah, pas sensi biasanya pas sensi ora enak awake ngadepi wong kaya ngono ambiaran gitu toh. Buatlah tidak sensi dan kuat sehingga kaya ngono ya apa toh? Kowe malah ngene-ngene iki malah ngurangi utangku kok gitu aja lah. Saya begitu biasanya sekarang. Ya dulu kayak saya masa muda yo. Oh iki anu iki perlu digoleki omahe iki nek aku ngono tapi sekarang ya ngopo? Apa gunanya? Ya itu malah dia guru yang menunjukkan kita. Spiritual exercises kan saya bertujuan lepas bebas dari mengambil keputusan dari segala hal inordinate attachment. Lepas bebas dari segala kelekatan tidak teratur termasuk emosi itu. Sekarang dibalikin awake dhewe, sudah sampai belum lepas bebas? Indifferentia sanctum. Magis kan artinya selalu lebih dan lebih tatarannya, benar nggak? Mencapai yang lebih dan lebih dan lebih ad maiorem Dei gloriam untuk kemuliaan Allah. Mosok ngadepi cah kaya ngono ora kuat. Berarti ro ngantek magis kuwi. Atau orang itu ngeselin. Satu, apakah sifat aslinya itu inherent dalam dirinya? Kalau inherent, kenapa kita benci? Seperti api panas membakar. Memang sifatnya seperti itu. Kalau memang dia sifatnya membuat kita kesel, ya ngapain kita harus benci? Memang sifatnya seperti itu. Tapi kalau memang sifatnya itu bukan seperti itu kan seperti langit yang ada awan-awannya. Yang ketutup awan pekat itu, satu saat awannya hilang kan dia jadi biru lagi, bersih. Nah kalau memang itu bukan sifat yang asli, kenapa kita juga marah? Mungkin dia baru bete, mungkin dia terluka, kita nggak tahu kan yang terjadi pada dia. Mungkin dia punya hard times, mungkin dia iri, mungkin dia punya kelemahan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ya wes di bosannya Jawa, di jargon kan. Mas mau nanya, kebetulan, oh ya sebelumnya selamat malam, saya Leonix, baru 2 kali kesini nih ya Mbak. Saya ingin bertanya Mas, kalau ini bahasanya ya, kemampuan spiritualitas kita sudah tinggi kan berarti kita bisa mengignore masalah-masalah ya kayak tadi orang-orang yang tidak kita suka atau kondisi tertentu. Lalu apa yang membedakan antara ignorant sama the high level of spirituality? Kayak misalkannya, apakah dengan kita bisa menolak semuanya yang ada yang tidak kita suka itu sebagai high level spirituality atau ignorant, atau apakah orang yang sudah mati rasanya, yang kayak orang yang tidak bisa merasakan rasanya hidup itu termasuk high level of spirituality? Karena aku merasa ada yang ngelihat kayak keabu-abuan antara dua itu, karena yang satu sama-sama keduanya sama-sama bisa menolak, cuman yang satu seperti ya udah mati rasa aja, tapi yang satu malah menjawab pertanyaan sendiri. Bagus, itu hasil meditasi mungkin. Tapi maksudnya kayak kadang tuh itu ada di dua itu tuh ada dalam diri saya gitu. Sometimes I can be ignorant, sometimes I cannot be spiritually. Gitu. Jadi sebenarnya orang yang spiritualnya dewasa aja ya makanya itu yang seperti apa, dan batasnya terhadap orang yang mati dalam perasaannya itu seperti apa? Karena saya sering bingung ini apa tuh apa. Memberikan ada relasinya dengan kesabaran. Melampiaskan marah dengan kalap itu satu ekstrim. Menekan perasaan hingga mati rasa itu ekstrim yang lain. Titik tengahnya apa? Sabar. Sabar itu mengelola loh, tidak menekan perasaan marah, tidak melampiaskan, not venting anger, not suppressing anger. Itu namanya kesabaran. Artinya kita ini, aku tahu kok, oh dia menderita juga kok. Kalau orang melakukan seperti ini pada kita, pasti dia menderita. Kalau bahagia ngapain dia sampai bawel, sampai dia nyerang kita? Mesti dia sudah self-contained, dia sudah happy-happy dengan dirinya. Kenapa dia ngeselin? Pasti dia ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Setelah mengetahui itu, wis. Apalagi kalau kita ngerti sejarah riwayat hidupnya, portofolionya dia,
kurikulum vitae-nya ternyata kayak gini, oh alah, sebetulnya dia sengsara toh, wis. Saya bisa tidak bukan mengacuhkan ini loh, bukan ignorant itu, bukan mengignore itu bukan ignorance loh ya. Aku memilih untuk tidak mengacuhkan dia, itu bukan berarti saya goblok ya. Tidak ignorance loh. To ignore itu dalam bahasa Inggris artinya mengesampingkan. Ignorance itu goblok, bodoh. Tidak loh ya. Tapi aku paham saja, oh ini aku memang nggak perlu ngasih reaksi pada dia, kok aku happy dengan diriku. Kamu kok kayak monyet? Iya toh, baguslah. Kamu yang penting bahagia, itu aja enak toh. Yang penting kamu bahagia aja. Lu kamu kelihatan kayak babi. Oh iya toh, luar biasa. Semua orang melihatku ganteng, kamu seperti babi. Susah loh mencari orang yang bisa melihat orang lain seperti babi, pada yang lain memandang aku ganteng gitu. Luar biasa, 2 thumbs up gitu aja yang beres teman. Kearifan, kedewasaan spiritual kok maksudnya. Pemahaman, dia ngerti seperti itu tadi. Belas kasihnya akan secara otomatis keluar. Dan kemudian kapan melakukan sesuatu, kapan tidak melakukan sesuatu akan otomatis keluar. Itu namanya discerning kalau di dalam spiritual exercises-nya Santo Ignatius Loyola. Kapan aku harus melakukan sesuatu, kapan aku harus diam aja. Diam ning santai, orang menekan perasaan itu. Awas gue esok ngono kuwi menekan perasaan. Kowe babi yo, kowe munyo aku malah padha wae level gitu loh. Kalau aku dissolving, dia menyerang saya dengan racun-racun saya tawarkan di dalam tubuh saya, di dalam hati saya, beres. Saya tidak terluka, Anda melakukan sesuatu ke saya, nggak ada apa-apanya. Kan beres, spiritualitas itu kayak gitu, bikin adem. Kalau masih bikin emosi dan sebagainya, nafsu yang masuk di situ. Selamat malam. Pak Bu. Untuk kali ini saya mau menceritakan fenomena yang saya alami ini tadi, karena belum pernah saya alami. Yang dulu itu pernah matur kalau saya mendengar saat meditasi, mendengar detak jantung saya. Tapi kok ini tadi waktu di awal, waktu fokus ke nafas, kok jantung saya pindah di pipi, bunyi jeduk-jeduknya itu. 2 kali kan tadi sesi nafas, setelah 2 kali kemudian berangsur hilang. Kenapa kok jantungnya bisa pindah di pipi? Bukan hanya bergerak loh, tapi ada bunyinya. Terima kasih. Ada masa disorientasi. Orient itu kan timur, untuk patokan, Oksiden itu barat. Nah, orang-orang dulu kan nonton, oh srengenge meledak, padahal itu gerak semu toh, Bu. Nah, dia mikir biasanya jantungnya yang kene, detaknya juga terasa di sini, tapi dalam satu kondisi meditasi tertentu itu jadi nggak jelas. Dan Ibu harus mengerti sistem fisiologi tubuh. Yang namanya vena itu, mayornya itu menyebar ke seluruh tubuh loh, Bu. Jadi ketika kita peka, kadang-kadang gerakan-gerakan di sini, di jugular vein, ini bisa kerasa kayak di pipi. Deg-deg, deg-deg. Iya ya bunyi kalau dia. Pernah nggak sih kita diam aja pas sepi itu, ada kayak suara nging gitu loh. Harvey dulu menemukan peredaran darah manusia gitu. Darah itu beredar ada suaranya loh, Bu. Kalau pas kita peka. Pas disorientasi kalau cuma seperti itu biasa, Bu. Ada yang disorientasi meditasi ngamati nafas itu tubuhnya seakan-akan ke depan, kepalanya seperti terpuntir ke belakang. Ada yang tubuhnya membesar, nggak masalah, itu masa disorientasi, nyantai aja, tenang. Oh, kowe ngono toh. Pikiran luar biasa kok pikiran Ibu. Tenang aja. Itu mungkin dari saya ya untuk malam ini. Yang tadi ini kita mau berubah itu karena membuka mata kita. Makanya ada kata-kata open your mind wide, keep your mind widely open to new fact and evidence. Buka lebar-lebar matamu terhadap fakta-fakta baru, kebenaran baru. Karena kita setiap tahap itu beda-beda terus. SD ngertine ya mau ngitung-ngitungan, SMP mulai Pitagoras, mulai hipotenusa, terus kemudian SMA mesti tambah lagi pelajarannya, kuliah wis tambah kalkulus, diferensial, integral, untuk ngitung bagaimana mercon dilemparkan misalnya dan sebagainya kan. Dari setiap tahapnya itu kita jalan mengikuti ini aja, langkah-langkahnya itu aja. Nanti lama-lama paham sendiri.
Anak kecil diajari teori relativitasnya Einstein mungkin dia bingung, tapi nek dia undaan demi undaan dilalui, oh alah mongko yang ngono toh, gitu loh. Itu yang disebut dengan peningkatan tataran spiritualitas, step by step aja. Nanti akan sampai sendiri. Pokoknya itu satu. Yang kedua adalah semakin banyak penderitaan, bagus kalau dipahami. Itu di dalam Katolik disebut dengan Via Dolorosa. Melewati jalan kepedihan memanggul salib. Ning ngantek paham, oh ternyata koyok ngene loh. Karena orang itu akan merasakan terang cahaya setelah dia dalam kegelapan. Dia akan merasakan manis kalau pernah merasakan pahit, wis ngono kuwi wae. Intine spiritualitas itu jadi kok ngono kuwi. Sederhana, tiga sederhana. Saudara lulus dari sini nanti lulusan Universitas Spiritualitas. Ini sampai nonton wong stres ya. Terus di demok baduk lah ngono stres. Yuk, mangan karo aku. Ya, curhat-curhat lah sama aku. Gitu saja malam ini. Semoga Anda semua bahagia. Saya happy terus ya, bahagia, sehat, dan banyak rezeki, semua urusan lancar. Sembah nuwun. Nggih, monggo.